Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samhadi Fendi Putra. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat. Kemarin kita sudah membahas pengertian zakat. Terus kita juga sudah membahas pembagian zakat itu dibagi ada berapa. Dan kita juga sudah membahas tentang kapan waktunya membayar zakat fitrah. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kalian harus pahami dulu. Nah, ada istilah-istilah dalam zakat ini yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi batas minimalnya zakat itu namanya nisab. Batas minimal, ya, batas bawahnya, bukan batas maksimal. Ini batas bawahnya, paling sedikit lah, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kadar. Kadar ini merupakan persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Jadi setelah kita tahu nisabnya, kita harus tahu kadarnya. Pahami dulu istilah-istilah ini. Yang ketiga adalah haul. Haul itu waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi nanti kita akan mengetahui haulnya itu berapa. Nah, sekarang kita lanjut. Pertama itu adalah kita membahas tentang emas dan perak. Pertama emas. Emas ini nisabnya minimalnya kita itu punya emas 93,6 gram dengan waktu tadi yang namanya haul, dengan waktunya itu adalah 1 tahun. Maka kadar zakatnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari emas itu adalah 2,5%. Jadi ketika kita punya emas 93,6 gram dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya itu 2,5%. Nah, begitu juga dengan perak. Kalau perak itu 624 gram. Waktunya sama, 1 tahun, dan kadarnya juga sama, 2,5%. Sekarang ke binatang ternak. Pertama kita bahas unta. Ya, unta ini hanya ada di negara Timur Tengah sana. Kalau di sini unta tidak ada. Kita akan bahas nanti ketika yang ada di sini juga akan bahas, yaitu bisa sapi, kambing, dan lainnya. Sekarang kita bahas unta. Yang pertama 5 ekor nisabnya. Jadi ketika kita punya 5 ekor unta dan itu berumur dan itu sudah mencapai waktu 1 tahun, maka zakat yang kita keluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kalian bisa lihat di tabel-tabel ini, nisabnya itu minimal kita punya 5 ekor unta, itu zakatnya 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun atau 1 ekor domba berumur 1 tahun. Begitu juga seterusnya dari 5, 10 sampai 121 ekor unta. Nah, ini zakatnya ketika kita mempunyai unta. Berikutnya, bagaimana jika unta itu mencapai 140 lebih? Maka perhitungannya 140 itu, cara menghitungnya seperti ini. Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Perhatikan. Ketika unta itu kelipatannya 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Dan jika 50 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contohnya seperti ini. Asetnya 140 ekor. Misalkan asetnya 140, punya unta 440, maka 50 ekor kali 2 itu jadi 100.
dan 40 ekor dikali 1. Maka seperti yang di atas, cara menghitung yang di atas, maka zakatnya 2 ekor. Yang 50 itu 2 ekor unta betina umur 3 tahun, dan yang 40-nya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Bagaimana jika 150? Maka kita pakai 50 maka kita pakai kelipatan 50 ekor. Kalau 50 ekor itu zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Maka ketika 150, maka 50 ekor dikali 3. Zakatnya 3 ekor unta yang betina berumur 3 tahun. Bagaimana 160? Kalau 160, 40 ekor dikali 4. Kita pakai yang 40 ekor. Jadi 4 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Bisa dipahami ya. Perhitungannya memakai cara yang di atas itu. Kalau 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang kelipatan 50 itu zakatnya 1 ekor yang betina berumur 3 tahun. Oke, kita lanjut kepada sapi atau kerbau. Nah, ini umumnya yang ada di Indonesia. Berapa nisabnya sapi? Nisabnya minimal kita punya sapi itu 30 ekor. Maka 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jadi zakat yang harus kita keluarkan ketika kita punya 30 ekor sapi ataupun kerbau, maka zakatnya 1 ekor sapi yang sudah berumur 1 tahun. Bisa dibaca berikutnya, kalau 40 ekor, maka 1 ekor sapinya berumur 2 tahun. Bagaimana jika mencapai 60 plus 60 lebih sapi ataupun unta, sapi ataupun kerbau? Maka cara menghitungnya, setiap kelipatan 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Contohnya, jika kita punya 60 ekor, maka 30 ekor itu dikali 2, karena jadi 60. Maka zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Bagaimana jika punya 70? 70 ini 30 ditambah 40. 30-nya itu 1 ekor, 40-nya juga 1 ekor. Maka masing-masing zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Bagaimana kalau 120? 120 ini bisa pakai kelipatan 30, bisa juga dipakai kelipatan yang 40. Sekarang lanjut ke kambing. Kalau kambing, perhitungannya adalah minimal kita punya 40 ekor kambing, maka zakatnya yang harus kita keluarkan adalah 1 ekor kambing itu berumur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Paham ya? 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Itu kalau kita punya 40 ekor. Kalau 121 ekor, maka 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Dan begitu seterusnya. Lanjut, bagaimana kita ketika mempunyai lebih dari itu, dari yang ketentuan yang tadi? Maka cara menghitungnya, setiap kelipatan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Jadi kelipatannya seperti itu. Sekarang kita ke tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bisa berupa padi dan yang biasanya kita tanam di sawah ataupun di pekarangan-pekarangan kita. Sekarang kita bahas yang padi. Sambil diperhatikan. Padi, kalau kita punya padi minimal 1350 kg gabah
atau 750 kg beras. Ini berarti 1 ton 350 kilo gabah atau 7 kuintal setengah beras. Ini haulnya setiap panen, bukan 1 tahun, haulnya setiap panen. Jadi ketika kita panen bisa mencapai nisab seperti itu, maka pembagian kadarnya dan yang harus kita zakati, jika menggunakan air hujan, jika padi itu tumbuhnya menggunakan air hujan, maka zakatnya 10%. Dan jika tanpa hujan kita itu mengairi sendiri dengan biaya sendiri, misalkan itu zakatnya 5%. Dan bagaimana jika gabungan antara hujan dengan kita mengairi sendiri, maka zakatnya adalah 7,5%. Begitu juga seterusnya dengan yang lain. Sudah pahami ya? Sekarang kita lanjut ke zakat penghasilan atau profesi, dan ini akan saya bahas pada video berikutnya. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.